izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kalian maafkan nggak ya? Coba ya, saya jawab iya. Wow, ternyata yang 90% itu tidak memaafkan Jokowi. Di sini sungguh mengejutkan sekali ya. Ternyata jawaban dari netizen-netizen itu tidak memaafkan Jokowi. Kalau saya sih memaafkan ya, karena Presiden Joko Widodo sudah berbuat banyak ya. Tetapi memang di akhir. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, yaitu Presiden Joko Widodo meminta maaf ya menjelang 2 bulan jabatannya berakhir. Nah, menurut saya juga sangat bagus sekali dan sangat keren sekali ya Presiden Joko Widodo meminta maaf. Nah, kira-kira juga tanggapannya para netizen itu seperti apa ketika Presiden Joko Widodo meminta maaf atas salah dan kilaf selama ini. Saya tidak sempurna. Ya memang kita tahu betul bahwa manusia memang tidak sempurna dan akan luput dari semua kesalahan. Dan menurut saya apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ya harus kita apresiasi lah, yaitu meminta maaf menjelang 2 bulan purna tugas. Nah, apakah ya, saya jadi penasaran ya, apakah besok akan ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo setidaknya mendekati pilkada serentak besok. Karena menurut saya kalau Presiden Joko Widodo saat ini meminta maaf berarti harus sesuai dengan komitmennya, tidak cawe-cawe, tidak mengerahkan bansos, dan ya tidak mengerahkan semuanya lah. Menurut saya itu yang patut digarisbawahi ya ketika meminta maaf. Menurut saya tidak diulangi semua kilaf dan salah selama ini. Menurut saya seperti itu sih. Dari sini, dari kumparan. Nah, saya juga penasaran ya, kira-kira dari PDIP itu seperti apa ketika Presiden Joko Widodo ini meminta maaf? Responnya seperti apa? Kenapa harus 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir meminta maaf? Kenapa tidak dari dulu-dulu setelah Pilpres misalnya? Apa terlalu kentara? Kalau kita rasakan memang begitu adanya ya. Ada Pilpres yang lalu banyak anomali yang terjadi. Nah, dari sini saya juga penasaran. Dari Coki, gua mah nggak terlalu banyak dosanya sebagai pemimpin. Kalau nggak bisa, mending mundur dari dulu. Wah. Dari Anik, nggak dimaafkan urusan kita sampai di hari hisab di akhir nanti. Buat semua pejabat zolim di Indonesia, pejabat di Riau, pejabat di Pekanbaru. Wow, kalian maafkan nggak ya? Coba ya, saya jawab iya. Wow, ternyata yang 90% itu tidak memaafkan Jokowi. Di sini sungguh mengejutkan sekali ya. Ternyata jawaban dari netizen-netizen itu tidak memaafkan Jokowi. Kalau saya sih memaafkan ya, karena Presiden Joko Widodo sudah berbuat banyak ya. Tetapi memang di akhir masa kepemimpinan ya kurang lebih 1 tahun lah, di situ menurut saya sangat wow sekali lah. Banyak pelanggaran yang terjadi, mulai putusan MK, MA, dan masih banyak lagi lah. Di situ menurut saya sangat wow sekali, dan perusahaan BUMN saat ini juga banyak merugi dan bahkan juga mempunyai hutang yang sangat besar, belum lagi masalah hukum dan lain sebagainya. Kenapa harus di akhir pemerintahan dari Presiden Joko Widodo? Ya menurut saya kalau manusia banyak khilaf dan banyak kesalahan, menurut saya juga sangat wajar sekali ya menurut saya, dan Presiden Joko Widodo meminta maaf ya seharusnya kita maafkan. Dari Huda Agatha, saya memaafkan Pak jika Bapak ada salah Pak. Bagaimanapun juga Bapak adalah manusia biasa yang hanya mampu melakukan terbaik untuk bangsa dan negara. Ini dalam batasan kemampuan sebagai manusia biasa. Bagi saya Bapak adalah satu pemimpin terbaik yang pernah ada di negeri ini. Ya sih, saya juga sependapat sekali. Menurut saya memang
di kepemimpinan Presiden Joko Widodo kita bisa merasakan lah, terutama infrastruktur. Menurut saya juga sudah sangat keren sekali lah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Ya walaupun ada embel-embel sih, ada hutang yang cukup membengkak dan membebani negara. Nah di sini ada polling lagi dari Rex, maafkan nggak nih? Nah saya coba ya. Wah, ternyata juga banyak yang tidak memaafkan. Wah, karena yang sempurna adalah Mail dari Dodol Jogja. Mulut bisa berucap maaf, tapi yang terpenting, apakah ada tindakan beliau yang menunjukkan perbaikan dan kompensasi? Pernyataan maafnya, semua orang paham. Kebanyakan semua tindakan beliau selalu bertolak belakang dengan pernyataannya. Kalau saya sih senyumin aja dan tinggalkan. Nah, di sini bahkan juga tidak percaya begitu saja ya terkait maafnya Presiden Joko Widodo. Nah, di sini cukup mengejutkan sekali. Bahkan ketika Presiden Joko Widodo memaafkan, masyarakat juga dari cuitan di sini, dari X khususnya, banyak komentar-komentar dari netizen tidak memaafkan. Peristiwa kemanusiaan zaman Jokowi yang belum diusut tuntas, tragedi KM50, tragedi Kanjuruhan, 573 anggota KPPS meninggal, 159 anak meninggal karena gagal ginjal akut, ketidakseriusan berantas judol, legalisasi pinjol yang tidak sedikit mengakhiri. Wah, seperti inilah. Utang ugal-ugalan bukan khilaf, merusak tatanan hukum, pendidikan dan ekonomi juga bukan bikin khilaf, kecurangan pemilu juga bukan khilaf, dan ratusan kebohongan bukan khilaf, KKN juga bukan khilaf. Gak ada maaf untuk semua ini. Rakyat akan tetap menuntut semua kejahatan tersebut. Wah. Nah, bahkan di sini dari Rumah Kita Lamongan tanggung jawab boy. Di sini makin terasa melonjak 95,51% total jumlah pekerja yang terkena PHK. Wah, 32.000 dan masih banyak lagi ya. Jadi di sini memang sangat wow sekali ya. Dari Nasaction, Bapak destruksi perusak, hutang menggunung, korupsi. Dari sini dari Raspunsel sampai ketemu di Padang Masyar, Pak. Enggak bakalan saya maafkan. Berita gembira Jokowi minta maaf, berita buruk yang ngomong Jokowi. Ya seperti itulah. Jadi memang ya sebagai manusia memang banyak khilafnya, tetapi kalau kita melihat dari akhir masa kepemimpinan ya, khususnya dalam tahun kebelakang, menurut saya mulai dari Pilpres, putusan MK, menurut saya sangat terasa banget yaitu ada cawe-cawe dari penguasa lah menurut saya. Dan di sini ketika Presiden Joko Widodo meminta maaf, banyak netizen yang tidak memaafkan Presiden Jokowi. Wah, di sini sangat wow sekali ya. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh PDIP. Waketum Gerindra bela Jokowi minta maaf ke rakyat. Jubir PDIP sakit hati. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim, menganggap permintaan maaf Presiden Jokowi kepada rakyat sudah terlambat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menganggap pernyataan Ciko Hakim sekedar emosional berbasis sakit hati terhadap Jokowi. Sepertinya itu pernyataan Pak Ciko emosional berbasis sakit hati saja, sangat minim argumen. Saya nggak yakin pernyataan tersebut mewakili seluruh insan PDIP karena masih banyak insan PDIP yang cinta Pak Jokowi, kata Habibur Rahman pada 2 Agustus. Habibur Rahman menyinggung pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP baru setahun terakhir terjadi sejak Prabowo Subianto maju bersama Gibran di Pilpres 2024. Menurutnya jajaran PDIP selama belasan tahun selalu memuji Jokowi. PDIP dan Jokowi pecah kongsi kan baru setahun terakhir karena Pak Prabowo maju Pilpres bersama Gibran. Selama belasan tahun sebelumnya sejak Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Nah, bahkan pada waktu lalu juga ada komentar dari sahabatnya ya, pada waktu dulu pilkada pada 2012 yang lalu, yaitu Basuki Cahayapurnama. Nah, di situ menurut saya juga sahabatnya, sahabat Presiden Joko Widodo, tetapi juga ditinggal oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ketika Ahok pada waktu lalu menghadapi kasus soal penistaan agama, di situ bahkan pernyataan dari Ahok ditinggal oleh Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Tetapi kalau menurut saya sih, kalau ada permintaan maafan ya sebaiknya kita maafkan saja. Tapi yang cukup mengejutkan dari cuitan di sini, ya hampir 90% itu masyarakat tidak memaafkan Presiden Joko Widodo. Wow. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.